Berlatar di Tokyo, Jepang, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Baku Madarame yang merupakan anggota dari organisasi hitam bernama Kakero. Organisasi ini bergerak dalam bidang judi ilegal yang mana sejak awal mula berdirinya pada masa kerajaan, ketua atau pimpinan selalu menuntut dan mengejar pihak yang kalah untuk membayar konsekuensi tanpa pandang bulu. Hal itu membuat organisasi Kakero semakin besar hingga dapat mempengaruhi pemerintah. Baku yang saat ini berniat menjatuhkan ketua organisasi mempertaruhkan semua harta termasuk nyawanya. Ia ingin mengambil alih organisasi tersebut demi merubah sistem perdamaian dunia karena menurutnya judi ilegal sudah sangat merugikan banyak orang, di mana Baku yang memiliki julukan sang pemakan kebohongan pun kini bertaruh jika dalam waktu 1 jam ke depan akan ada pesawat yang melintas di atas mereka, tetapi 今宵はこの上空を飛行機が飛ぶか飛ばないかこれより1時間 Dan ya, karena organisasi Kakeru memiliki pengaruh kuat untuk mempengaruhi sistem dunia, seluruh pesawat yang akan melakukan penerbangan dapat diatur sesuai keinginannya. Dan karena dalam permainan, kecurangan boleh dilakukan dengan syarat tidak boleh diketahui oleh lawan, Baku yang mengetahui hal ini akan terjadi pun sudah menyewa 2 orang pilot pesawat kecil untuk melakukan penerbangan ilegal. Namun sayangnya, kedua pilot tersebut harus mati di tangan pembunuh bayaran. 俺は飛ぶにかける時間は1時間 1時間が経過 Alhasil, Baku yang kalah dalam taruhan harus menerima konsekuensi jika dirinya akan mati. Namun di luar dugaan, pimpinan organisasi mengambil kebijakan lain dengan membiarkannya tetap hidup dan sebagai gantinya, ia langsung diusir dari keanggotaan serta akan diasingkan ke sebuah pulau terpencil. Madarame様クラブかけろは貴系の会員資格を剥奪し追放処分とする 3 tahun kemudian, Baku yang sekarang menjalani kesehariannya sebagai pembongkar trik kecurangan bandar sering kali mengunjungi kelompok warga yang sedang bermain dan sesuai julukannya, yakni pemakan kebohongan, ia pun berhasil memenangkan taruhan besar hanya dalam 1 ronde saja dan membongkar trik bandar di depan semua orang yang ada di sana. Oh, shoulder! こんな仕掛けしてんのに Saat sedang makan di warteg, Baku ditemui temannya yang ingin memberikan informasi terkait organisasi Kakero. Ia mendengar kabar jika seorang peneliti bernama Sadakuni ingin mengalahkan pimpinan. Entah apa tujuannya, rekannya itu memberitahu jika Sadakuni ini adalah sosok penemu metanahidrat yang dapat menggantikan bahan bakar. Namun di tengah kesuksesan, laboratorium penelitiannya hancur akibat ledakan. そんな奴がなんでまたかげろうに ある男が Mendengar hal itu, Baku yang tidak ingin kalah dalam bersaing memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Ia akan berusaha mendapatkan lagi keanggotaannya untuk bisa berhadapan dengan pimpinan organisasi yang meskipun temannya merasa tidak setuju akan keputusannya itu, Baku yang sedari dulu ingin mengalahkan pimpinan tetap teguh akan pendiriannya. 誰にも譲りたくないんだよね Dan inilah Sadakuni yang meskipun mengalami kebutaan pasca terjadinya ledakan, ia kini telah menjadi salah satu anggota Kakero didampingi wasit permainan bernama Aceng. Ia yang saat ini tengah mendapat tantangan dari seorang menteri keuangan negara berhasil memenangkan setiap ronde permainan 6 kali berturut-turut tanpa mengalami kekalahan sedikit pun. 2000コール貞国さん5000連敗だとありえない Tak terima dengan kekalahan, Pak Menteri Keuangan yang sudah boncos pun tetap harus membayar hutang taruhan senilai 34 miliar dalam bentuk mata uang rupiah ya. Ia yang mengaku tidak dapat membayar karena membutuhkan uang untuk pemilu, secara tidak langsung telah melanggar aturan dalam organisasi Kakero, sehingga Aceng selaku wasit harus mengambil langkah tegas untuk menyikapinya dan ではその前に金貨の生産3億円の負けですこの男を黙らせろ Beralih pada Baku yang baru tiba di Tokyo, ia terlihat ingin membeli minuman dari mesin otomatis tapi tidak memiliki uang. Hingga tak lama, datang seorang pemuda yang secara kebetulan memenangkan 1 minuman gratis. Si pemuda bernama Kanji yang melihat Baku kehausan, lekas memberikan minuman tersebut kepadanya. 飲
飲みます。サンキュー。 Setelah saling berkenalan, Baku yang menganggap Kaji selalu beruntung membuat si pemuda curhat jika memenangkan minuman gratis ini adalah keberuntungannya selama hidup. Kaji mengaku bahwa kehidupannya hanya dipenuhi oleh kesialan layaknya seorang pecundang. Bahkan kali ini, ia pun memiliki masalah dengan rentenir karena harus mengganti uang yang telah dipinjam oleh temannya. カジ君見つけた。 Karena Baku mengancam akan melaporkan masalah ini kepada pengacara, kedua rentenir itu pun memilih pergi karena tidak ingin dibawa ke jalur hukum. Ia juga memberitahu Kaji untuk tidak perlu membayar hutang ilegal karena hukum dari pemerintah sendiri, penyedia jasa pinjaman ilegal tentu tidak memiliki izin operasi dan Kaji hanya perlu membuat laporan jika risih dengan para penagih hutang tersebut. Untuk membantu Kaji mendapatkan uang, Baku lekas membawanya ke kasino ilegal untuk bermain roda roulette, di mana permainan roda berputar ini memiliki angka dan warna yang berbeda, di mana Baku selaku pemain hanya perlu memasang bet pada angka dan warna tersebut untuk menebak di mana bola kecil akan berhenti, dan jika sesuai dengan pilihannya, maka Baku akan mendapatkan hasil ganda dari seberapa uang yang telah ditaruhkan. Ora kita. Winning number. Yatta ne. Lead your bet. Di tengah laju permainan, Baku yang kalah dalam 2 ronde memutuskan untuk menaikkan taruhannya, dan karena yang ketiga kalinya ikut boncos, ia yang sudah menemukan cara untuk mengalahkan Bandar dengan mempertaruhkan semua sisa uangnya. Karena sebelum mengikuti permainan ini, Baku telah menyiapkan rencana dengan Kaji untuk all in di tengah-tengah roda yang masih berputar dan 俺がこいつを食い始めたら、俺が張ってない数字にマックスで。 Setelah Baku jackpot 5 juta yen, Ranko selaku pemilik kasino yang mengenal siapa pria itu pun tak heran jika bandar permainan roulette bisa dikelabui. Ia yang tak terima kasino miliknya mengalami kerugian cukup besar lekas menghadang pria tersebut untuk mengadakan taruhan. Baku hanya perlu menebak jenis kelamin seorang yang akan keluar dari dalam lift, tetapi それを当てるだけ。外れたら金は没収。降りてきたのは男。ほら、俺の勝ちだ。ふざけんな。女だろ。おいてめえ、どこ握ってんだよ。失礼しちゃうわ。 Ranko yang mengetahui Baku telah dikeluarkan dari organisasi merasa yakin jika pimpinan akan membunuhnya. Namun tanpa mempedulikan hal itu, Baku lekas memilih pergi dari sana. Kaji yang penasaran akan maksud dari perkataan Ranko membuat Baku akhirnya jujur jika dirinya hidup di dunia hitam di mana nyawalah yang menjadi taruhannya. Sehingga mulai saat ini, Baku pun ingin Kaji agar tidak mengikutinya dan menyarankan agar memulai kehidupan baru dengan uang hasil jackpot tersebut. この金で人生立て直しな。じゃあね。 Alih-alih membangun usaha setidaknya memulai bisnis, Kaji yang merasa OKB alias orang kaya baru itu pun menghambur-hamburkan uang diawali dengan memesan kamar hotel mewah. Ia tidak tanggung-tanggung dalam membeli makanan, bahkan menyewa jasa 3 wanita pijat untuk menemaninya selama beberapa menit hingga pada akhirnya merasa kesepian karena tidak ada Baku di sampingnya. Sementara itu, Ranko yang menemukan Sadakuni ada di tempatnya diketahui akan mendapat untung sekitar 6 miliar lebih. Ia yang sadar jika kedatangan pria itu secara langsung ingin menantangnya, membuat Ranko selaku anggota Kakero merasa tertarik dan lekas turun untuk menghadapinya. Namun saat all-in, ia yang kalah dalam 1 ronde pun tidak terima harus mengalami kerugian besar sehingga 貴様ごときじゃ相手にならんということは。 そっちこそ。 Di tengah ketegangan yang sedang berlangsung, Baku datang menawarkan diri untuk menghadapi Sadakuni. Ia yang ingin memainkan permainan sederhana yakni menebak angka atau gambar dari koin yang dilempar, membuat lawannya memilih pergi seolah sadar jika dirinya tidak dapat memenangkan permainan. Baku hanya disarankan agar menjadi anggota Kakero terlebih dahulu jika dia ingin berhadapan langsung dengan pemimpinnya. かけろうの資格を取り戻してから来い。 Mendengar hal itu, Baku yang mengetahui kartu keanggotaan Kakero pun lekas mengundang Ranko ke bar terdekat untuk meminta bantuan. Ia ingin wanita itu memberikan kartu keanggotaannya supaya bisa melawan Sadakuni, yang karena Ranko tidak ingin kehilangan apa yang dirasa berharga, ia pun memberitahu bahwa kemungkinan besar ada orang lain yang dapat memberikan kartu tersebut, yakni seorang pria tua yang diketahui sering berada di sebuah taman. 誰？ただの独り者ね。なぜだかわかるかい？え？
Baku yang tidak sabar ingin mencari pria tua yang dikatakan Rangko pun kembali bertemu dengan Kaji yang ingin menemuinya, di mana Kaji yang memohon ingin diangkat sebagai rekan tanpa pikir panjang langsung disetujui. Hingga keesokan harinya, Kaji yang diberi tugas untuk pergi ke area taman bermain mendapat tawaran dari pria tua untuk mengikuti sebuah permainan, dan setelah mendengar hal itu, Kaji pun langsung menerima ajakan tersebut saat itu juga. 何それ面白そうじゃんじいさん俺も一緒にうえー Berlokasi di sebuah area hutan pribadi, si pria tua bernama Kokono selaku pemilik permainan mengatakan jika dirinya memiliki 5 peliharaan yang masing-masing memegang satu kunci, di mana Baku dan rekannya harus mendapatkan kunci tersebut untuk melepaskan alat yang menjadi penentu batas waktu permainan, dan jika mampu bertahan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka hadiahnya adalah 10 juta yen atau sekitar 1 miliar rupiah. 1000万だ。ちなみにそのペットって Di sana, Kokono menjelaskan jika peliharaannya jauh lebih lemah daripada hewan buas, sehingga jika Baku kehabisan waktu, maka akan ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada itu. Namun karena Baku sama sekali tidak tertarik, ia pun memenuhi keinginannya yang ingin mendapat kartu keanggotaan Kakero, termasuk uang yang sudah dijanjikan oleh si pria tua. 欲しいのはあんたのかけろ会員権いいだろう。会員権に1000万も上乗せして。 Karena kedua belah pihak sepakat, Baku lekas memberikan pena pada wasit bernama Hikoichi selaku orang resmi dari Kakero, dan setelah Kokono memasang alat yang menjadi penentu batas permainan pada kaki Kaji, terlihat jika Baku dan rekannya hanya memiliki waktu 2 jam untuk menyelesaikan permainan, hingga tanpa buang waktu, mereka berdua langsung berkeliling untuk menyusuri hutan. Beberapa menit berjalan, Baku dan rekannya yang melihat sosok pria membawa senjata api cukup dikejutkan karena hewan peliharaan yang dimaksud oleh Kokono rupanya adalah pemburu, sehingga tak ada pilihan lain. Mereka berdua terpaksa harus bersembunyi terlebih dahulu untuk memikirkan cara supaya bisa mengalahkannya. Untuk memulai rencana, Baku lekas memberi tawaran pada si pemburu untuk memberikan kunci secara cuma-cuma. Ia akan memberinya hadiah 10 juta yen untuk dibagi rata dengan keempat rekan pemburu lainnya. Namun karena mendapat penolakan dan Baku sengaja melakukan ini sebagai pengalihan, maka inilah rencana Baku dan Kanji yang sebenarnya. Mengetahui satu anak buahnya tumbang, Kokono yang dapat melacak keberadaan Baku melalui alat yang digunakan oleh Baji pun lekas memberitahukan lokasi target pada anak buahnya yang tersisa. Namun saat si pemburu mendengar suara target dari dalam gubuk kecil, ia pun langsung membabi buta dengan menembak gubuk itu, tetapi... Lima 52 menit yang tersisa, Baku dan rekannya yang masih harus berkeliling kini menemukan jebakan berupa kawat tajam yang diikat antara 2 pohon, yang karena kawat tersebut dirasa akan berguna, mereka lekas mengambilnya untuk membuat sebuah jebakan. Dan tepat saat 2 orang pemburu ada di area itu, Kaji pun segera menampakkan diri untuk memancing keduanya dan... Tersisa 1 kunci yang harus dicari. Baku lantas memancing kehadiran sosok pemburu terakhir dengan menjadikan 2 pemburu barusan sebagai pengalih perhatian, sehingga tepat saat si pemburu menghampiri target yang salah sasaran, Baku dengan cepat menodongkan pistol yang digasap olehnya, sehingga berakhirlah permainan berbahaya ini. 無事だよでもあんたの兵隊はほぼ全滅だ Mengetahui 5 anak buahnya tidak bisa diandalkan, Kokono yang tak terima dengan kekalahannya itu pun lekas membangunkan pria bernama Rodem yang memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia konvensional, di mana para pemburu yang menyadari situasi mereka dalam bahaya spontan berlari saat mendengar suara naungan sosok Rodem ini, sehingga Baku dan Kaji pun harus segera pergi dari sana demi mencari tempat persembunyian.
Hikoichi yang penasaran siapa sebenarnya Rodem membuat Kokono langsung bercerita jika sosok tersebut adalah anak kandungnya sendiri yang sengaja dijadikan senjata manusia, ya telah berhasil mengubahnya menjadi mahakarya terbaik meski memiliki kekurangan yakni hanya bangun selama 15 menit setelah diberi doping sehingga dapat dipastikan jika selama 15 menit itulah Baku dan Kaji harus bertahan dari sosok tersebut. Sementara itu, Baku dan rekannya yang masuk dalam sebuah gubuk di dalam hutan menemukan cairan etanol yang dapat digunakan untuk menurunkan konsentrasi dan setelah menyusun rencana, ia yang sadar jika Rodem memiliki pemikiran terbatas lekas menggunakan kain merah untuk bermain dengan sosok itu sampai akhirnya setelah permainan benar-benar berakhir, Kokono yang heran mengapa Baku seolah mengetahui kelemahan Rodem, akhirnya sadar jika pena yang diberikan pada Hikoichi tiada lain adalah alat penyadap suara, di mana Hikoichi yang sebenarnya sudah mengetahui hal ini sejak awal, lekas menjelaskan jika selama kecurangan tidak diketahui oleh lawan, maka hal itu sama sekali tidak melanggar aturan, sehingga Kokono mau tidak mau harus menepati janjinya itu. このゲームで生き残れた者はいない？あなたに負けと判断します。 Saat hendak pulang, Hikoichi yang ingin mengetahui nasib Rodem sekarang diberitahu oleh Baku jika sosok itu masih hidup. Ia yang mengetahui Rodem hanya aktif selama 15 menit lantas memanfaatkan cairan etanol untuk membatasi pergerakannya, dan karena Hikoichi menganggap mereka jenius, ia pun mengajukan diri ingin jadi wasit pribadi untuk Kaji karena Baku rupanya tidak dapat kembali masuk dalam organisasi Kakero meski sudah memiliki kartu keanggotaan. 専属立ち会い人は私が務めさせていただきます。 Sadar jika dirinya tidak pantas menerima semua itu, Kaji pun memilih pergi tanpa mengetahui jika Baku rekannya mendapat luka akibat tertusuk cekak awi, dan setelah kembali sadar, Baku yang mendapati dirinya berada di rumah Rangko lekas kembali meminta bantuan, yakni memperbolehkannya membawa orang lain untuk ikut tinggal di tempat ini. ここもう一人連れてきてもいい？え？あ、頼む。 Keesokan harinya Baku menemui Rodem yang sudah tidak memiliki arah tujuan hidup akibat Kokono tidak lagi membutuhkannya. Ia ingin mengambil alih kontrol pria itu namun bukan untuk dijadikan senjata. Hingga pada malam harinya, Baku yang hendak membawanya menuju rumah Rangko bertemu dengan Kaji yang ingin meminta maaf sekaligus bersedia menerima kartu keanggotaan Kakero. もう一度そばにいさせてください。いいの？今度は死ぬかもしれないよ。 Setelah menerima permintaan maaf Kaji, Baku lekas memperkenalkan Rodem yang saat ini diberi nama baru yaitu Marco, di mana Marco yang sekarang berpenampilan dewasa membuat Kaji merasa tidak canggung untuk berkenalan dengannya, dan karena membutuhkan tempat tinggal, Baku pun meminta Ranko untuk menampung mereka di rumahnya dengan Marco yang siap menyediakan makanan lezat setiap hari. Oishii yo, Marco. おいしい。明日は熊料理にする。歯なんか食べないよ。 Sejenak kita tinggalkan dulu Baku CS dan beralih pada Sadakuni yang mengunjungi laboratorium lamanya, yang mana di sini kita akan dibawa flashback ke masa metanahidra telah ditemukan dan Sadakuni diminta kerjasama oleh Menteri Keuangan. Ia yang berniat membagikan penemuannya secara gratis ke seluruh penjuru negeri mengaku tidak ingin mendapatkan untung karena yang ia harapkan hanyalah perdamaian dunia. Namun karena hal itu mendapat pertentangan, Sadakuni mendapat kejutan tak terduga, yakni sebuah bom yang meledakkan laboratorium penelitiannya. からお祝いの果物が届いてますよ。 Dampak dari ledakan besar itu, Sadakuni mengalami kebutaan permanen, sedangkan semua rekannya mati terkecuali wanita bernama Yuli. Dan setelah beberapa hari mendapat perawatan, Sadakuni ditemui oleh seorang konsultan yang seketika menjelaskan terkait organisasi Kakero yang mempengaruhi pemerintahan, yang jikalau Sadakuni bisa menguasai organisasi itu, maka ia akan bisa mewujudkan apa yang diinginkannya, termasuk sebuah perdamaian dunia yang sangat dia cita-citakan. 頂点に立てば夢を叶えられるかもしれません。
Sementara itu, para petinggi Kakero yang sedang berunding menemukan lawan Sadakuni berikutnya membuat Hikoichi lekas mengajukan Koji meski tahu jika dia adalah pendatang baru, karena meskipun mendapat pertentangan dari para petinggi lain, ia yang meyakinkan jika Baku Madaramelah sosok yang ada di samping pemuda itu, membuat pimpinan rapat langsung setuju untuk menyelenggarakannya dan tidak ingin ada satu orang pun yang mengacaukan pertandingan tersebut. 粗相のないように Tiba di hari pertandingan, Baku dan Kaji yang sudah siap melawan Sadakuni kini lekas pergi menuju arena rahasia, yang mana setibanya di ruangan yang dilengkapi beberapa kamera CCTV, di sana juga ada para penonton online yang siap menjadi investor. Yuli dan majikannya yang sudah terlebih dahulu tiba di sana merasa Baku telah melanggar kesepakatan karena membawa uang taruhan lebih besar, sehingga Kaji yang panikan pun tak sengaja menggunakan senjata api hingga merusak satu kamera CCTV. 一応激戦はご勘弁我々まで巻き添えになります Setelah senjata diamankan, Hikoichi langsung membuka taruhan bagi para investor yang menyaksikan pertandingan, di mana Ranko yang mengawali taruhan terbesar yakni 500 juta yen atau 56 miliar lebih membuat investor lain semakin bersemangat menambah taruhan mereka, hingga pada akhirnya terkumpul 2 miliar yen atau 225 miliar lebih jika dirupiahkan. さあこれでやる気になった。 Investor yang ingin pertandingan lebih menarik mengajukan hangman, atau dengan kata lain yang kalah akan dieksekusi gantung dengan rekannya, dan setelah kedua belah pihak setuju, Sadakuni dipersilahkan memilih kartu remi yang akan digunakan, yang mana isi di dalam kartu tersebut berisi hukuman yang akan dijalani pihak yang kalah. 貞国様お一つお選びをゲームはハングマンババ抜きに決定しました Karena yang dipilih adalah kartu Old Maid yang berarti kalah jika mengumpulkan 11 angka, Hikoichi selaku wasit pertandingan pun tidak mengizinkan rekan pemain untuk berbagi informasi. Namun karena kecurangan tetap diperbolehkan selama lawan tidak menyadarinya, hal itu tidak akan menjadi masalah bagi Kakero, dan tanpa buang waktu lagi, permainan itu pun langsung dimulai saat itu juga. Memasuki ronde pertama, Baku yang memiliki kartu Old Maid dengan angka 5 berusaha mengecoh Sadakuni yang tidak bisa melihat, namun di luar dugaan, pria tersebut dapat menebak kartu yang harus diambilnya sehingga membuat Baku kalah dalam ronde ini. Bahkan saat memasuki permainan kedua, Baku harus menerima kenyataan pahit karena mendapat 4 angka tambahan yang itu sangat tidak boleh sekali dia dapatkan. 5のカードやっぱり5はこれだあれ Memasuki ronde berikutnya, Baku yang percaya diri bisa memenangkan permainan mulai serius untuk memilih kartu yang harus diambil. Namun karena tetap mendapat kekalahan beruntun, ia pun hanya memiliki 1 kali kesempatan jika tidak ingin mati, di mana tiang gantung yang sudah disiapkan semakin membuat Kaji khawatir dengan nasib mereka ke depannya. 悪いカジちゃん嘘が食えねえ Meski ragu untuk melanjutkan permainan, Baku yang tidak memiliki pilihan lain tetap maju untuk memainkan ronde keempat, di mana pada ronde menegangkan ini, ia pun semakin fokus untuk mencari kelemahan lawannya, dan setelah menjatuhkan 2 kartu yang tersisa, Baku yang seketika menemukan jawaban bagaimana Sadakuni seolah dapat melihat dari arah lain, lekas memberikan pria itu pilihan dengan cara membalikan posisi kartu tersebut dan... 上か下どっちか一つだろ下だ Dengan fakta jika Baku sudah menemukan rahasia di balik Sadakuni yang tidak bisa melihat, ia kini lebih leluasa dalam menebak kartu termasuk mengecoh pria itu, yang karena untuk kedua kalinya Sadakuni juga kalah dan mendapatkan kartu dengan angka 4 pada pertandingan berikutnya, sudah jelas akan menjadi penentu untuk menentukan siapa orang yang akan mati di area ini sampai akhirnya. はいサダちゃん取るならこのカード7 Dan ya, karena Sadakuni mendapat kartu dengan angka 5, hal itu menjadi akhir permainan dikarenakan sudah lengkap menjadi 11, di mana pada momen ini Baku pun membocorkan rahasia Sadakuni, di mana selama ini rupanya ia mengandalkan kamera CCTV di sekitar untuk melihat berkat sebuah alat canggih yang ditanam pada tubuhnya. その証拠がこれだ Tak terima mentornya dipermalukan, Aceng selaku wasit yang ingin tetap mengabdi pada Sadakuni pun berniat menghabisi Baku di tempat itu. Namun karena hal tersebut jelas melanggar aturan organisasi Kakero, Hikoichi pun dengan cepat menanganinya dan... Saat
Saat hukuman mati akan dilaksanakan, Sadakuni yang tak sengaja menjatuhkan foto kenangannya di masa lalu lekas menanyakan alasan Baku ingin menjadi pemimpin Kakero, di mana Baku yang mengaku ingin perdamaian dunia membuat Sadakuni lega meski saat ini akan menghadapi kematian dan dapat tersenyum lebar untuk terakhir kalinya. 俺のかけろう会員権はお前に譲渡する。おう。 1 tahun kemudian, Baku yang sudah resmi menjadi anggota Kakero kembali mendapat izin untuk menghadapi pimpinan dan berlokasi di arena pertandingan yang sama seperti tahun lalu. Ia pun kini didampingi Ranko bersama kedua rekan lainnya. Namun entah kemenangan atau kematian yang akan didapatkannya sekarang, Baku sang pemakan kebohongan yang tidak ingin kalah untuk yang kedua kalinya pun percaya diri untuk mengikuti permainan ini. あんたの嘘俺が食ってやるよ